Oke guys, welcome back to my video channel Guru Inggris. Oke, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini ya, karena kita akan banyak membahas tentang materi-materi bahasa Inggris. Oke, hari ini kita akan bahas perbedaan antara present perfect tense, past perfect tense, dan future perfect tense. Kalau kalian nyimak dari awal sampai akhir, saya yakin nih kalian bakal paham. Oke guys, are you ready? Well, let's get started. Oke, kita mulai dulu dari yang paling sering dipakai, yaitu present perfect tense. Sebenarnya saya udah pernah buat nih videonya lengkapnya di sini. Silahkan kalian bisa diklik tuh present perfect tense kalau kalian ingin tahu secara mendalam ya. Bagi kalian yang belum nonton, silahkan tonton dulu ya. Jadi gini paling gampangnya guys. Kalau kita pengen menjelaskan tentang perfect tense ini, kita harus tahu dulu makna dari kata-kata yang sering kita sebutkan itu ya. Yaitu yang pertama perfect. Perfect itu adalah sudah gitu ya, jangan sempurna. Kemudian kalau kalian pakai kata present, berarti itu sekarang. Kita bisa gabung present perfect tense, berarti itu waktu, sekarang sudah. Sekarang sudah apa gitu guys. Kalian harus ingat-ingat ini ya. Dan kemudian kalau past perfect, past itu masa lalu. Perfect sudah, berarti masa lalu sudah di masa lalu, bisa dibolak-balik, pokoknya konsepnya sudahnya di masa lalu kayak gitu guys. Kalau seandainya future perfect berarti akan sudah. Oke ya, silakan dicatat tuh karena kalian wajib tahu istilahnya. And the next one, kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang masing-masing tesnya ya. Yang pertama yaitu present perfect tense. Nah, di dalam present perfect tense ini berarti kita ingin menyebutkan sebuah kejadian ya yang sudah kita lakukan di masa lalu tapi masih nyambung sampai sekarang. Kan basicnya sudah gitu. Saya contoh ya. Saya itu tadi jam 6 sudah makan dan ada yang tanya jam 10 siang. Mesti tanyanya pakai present perfect tense karena makan sarapan ya dari jam 6 sampai jam 10 kan masih waktu-waktu sarapan kan. Jadi pas kalau saya tanya, have you had your breakfast? Kayak gitu. Sudahkah kamu sarapan? Nah, itu pakai present perfect tense, guys. Dan jawabannya ya udah yes I have atau no I haven't. Kalau dilengkapkan jadinya jadi kalimat present perfect tense nih, yaitu I have had my breakfast. I have had my breakfast. Ya kan? Pakai rumus subjek. Kemudian have or has, and then verb 3. Kalau saya punya I, you, they, we, yang jamak pakainya have ya. Kalau she, he, it pakainya has, kayak gitu. Nah, jadi kalau negatif, saya belum makan, sarapan ya. Ya udah tinggal diganti aja. I have not, I haven't ya. I have not atau I haven't had my breakfast. Berarti saya belum sarapan kayak gitu. Kalau kalimat tanya kayak tadi ya tinggal have-nya taruh depan aja. Have you had your breakfast? Sudahkah kamu sarapan? Jadi kegiatan di masa lalu yang masih nyambung sampai sekarang kayak gitu guys. Nah, jadi bisa dipakai macam-macam. Kamu ketemu sama temenmu gitu ya, harusnya ngumpulin tugas sekarang gitu. Kemudian kamu tanya, have you done your homework? Nah, sudahkah kamu menyelesaikan PR-mu? Kan digunakan sekarang. Ngerjainnya mungkin tadi malam, tapi masih ada hubungannya dengan sekarang. Berarti kita harus pakai present perfect tense. Pokoknya cara gampangnya adalah ngitungnya guys. Ngitungnya itu sekarang ini, detik ini, waktu ini kayak gitu. Kamu pakai kata sudah apapun, kalau ngitungnya sekarang ini berarti present perfect tense. Nah, kalau udah paham, kita akan lanjut ke past perfect tense. Di past perfect tense berarti sudahnya di masa lampau guys. Jadi cara gampangnya gini aja. Kalau kalian pengen bilang kata sudah, ketika kalian menceritakan pengalaman masa lalu, berarti kalian harus pakai past perfect tense ini. For example, before I went to Jogja yesterday, I had prepared everything. Nah, itu. Sebelum saya pergi ke Jogja kemarin, I had prepared everything. Itu pakai subjek, had,
verb 3, prepared itu pakai verb 3. Nah, ini harus pakai past perfect tense karena kejadiannya pergi ke Jogjanya itu adalah kemarin, kayak gitu guys. Ya, contoh lainnya lagi ya, kayak kamu ceritakan tentang sejarah, pengen bilang kata sudah di buku sejarah, itu pasti pakainya had, kayak gitu. Contohnya apa? Soekarno sudah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, itu mesti pakainya had. Sudah apalagi? Sudah menang atau sudah apa, itu di buku sejarah masih pakainya had guys, karena itu konteksnya adalah di masa lalu. Atau mungkin di cerita naratif atau dongeng-dongeng kayak Cinderella gitu ya, Cinderella sudah pergi ke pesta dansa, itu mesti pakainya past perfect juga, yaitu pakai had. Cinderella had gone to the ball, itu pakainya had, rumusnya subjek had verb 3 gitu guys. Kalau pengen bilang tidak atau belum ya tinggal aja subjek had not plus verb 3 itu. Kalau kalimat tanya tinggal had-nya taruh depan aja, had plus subjek plus verb 3. Pokoknya konteksnya itu di masa lalu. Nah, kalau seandainya ini contoh yang paling dasar, paling gampang ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari gimana cara menggunakan had ini atau menggunakan past perfect tense ini gitu. Nah, sebenarnya kayak tadi saya kasih contoh sarapan aja, itu bisa menggunakan past perfect tense. Caranya gimana? Jadi kita ngitungnya jangan sekarang, tapi kita ngitung di masa lalu. For example, sudahkah kamu sarapan sebelum berangkat ke sekolah? Nah, berarti sebelum kamu berangkat sekolah itu kamu sudah sarapan belum? Ngitungnya kan nggak sekarang kan, tapi kapan? Sebelum berangkat sekolah. Berarti kita harus pakai past perfect, nggak boleh pakai present perfect. Basicnya jadinya had you had your breakfast before you went to school? Nah, biasanya diikuti dengan past tense. Oke, kalau jawabannya positif berarti I had my breakfast before I went to school. Nah, subjek had verb 3 gitu kan. Kalau belum ya berarti I had not had my breakfast. Nah, gitu. Contoh lainnya lagi biar kalian lebih paham ya. Tadi malam itu saya sudah cuci muka sebelum saya pergi tidur. Nah, kan sudahnya masa lalu dan saya tidak ngitungnya sekarang, tapi ngitungnya sebelum saya tidur tadi malam. Berarti basicnya adalah I had washed my face before I went to bed. Oke, paham ya? Pokoknya tinggal waktunya kapan ngitungnya. Kalau sekarang, ngitungnya sudahnya sekarang, berarti present perfect tense. Kalau sudahnya di masa lalu, berarti harus pakai past perfect tense. Oke, di-get it? Nah, kita sudah sampai yang terakhir, yaitu future perfect tense. Nah, kalau future berarti kan akan sudah gitu guys. Jadi ini biasanya kita memprediksikan sesuatu atau berharap sesuatu gitu. Contohnya ya, saya contoh ya, saya pengen beli HP itu dalam waktu 1 minggu, entah besok, entah lusa, entah 3 hari atau 4 hari, pokoknya 1 minggu saya udah akan beli HP itu. Nah, ini berarti kita harus pakai future perfect tense guys. Rumusnya subject will have plus verb 3. Jadi kalau kalian bilang saya akan telah membeli HP itu ya dalam 1 minggu, bahasa Inggrisnya adalah I will have bought that phone in a week. Nah, kayak gitu guys. Jadi pokoknya 1 minggu, sebelum 1 minggu saya udah beli HP itu gitu. Berarti pakainya will have, akan sudah. Saya kasih contoh lainnya lagi ya. For example, mungkin gurumu ini sedang marah nih ya. Let's say saya gurumu, kamu yang saya marahi. Oke, Bambang, teman-temanmu itu sudah menyelesaikan tugas-tugas semua. Kamu kok belum ngerjain sendiri? Nah, kemudian si Bambang ini akan ngomong sama saya, besok saya akan sudah menyelesaikannya, Pak. Nah, besok saya akan sudah. Nah, itu berarti sebelum besok dia udah ngerjain, mungkin nanti malam atau kapan gitu, pokoknya sebelum besok sudah selesai. Oke, lah itulah yang dinamakan future perfect tense. Berarti kita memprediksi sesuatu yang sebelum waktunya kita sudah selesai lakukan, kayak gitu guys. Bahasa Inggrisnya apa tadi ya? Ini ya, I will have done my homework by tomorrow. I will have done my homework by tomorrow. Saya akan telah menyelesaikan PR saya sebelum besok, kayak gitu guys.
Jadi ini bisa dipakai kayak prediksi kayak gitu ya. Kalau kalian pengen buat kalimat negatif ya tinggal subject will not have verb 3 gitu ya guys. Jadi notnya nempel di will ya. Subject will not atau won't have plus verb 3. Kalau kalimat tanyanya ya pakai aja will-nya taruh depan. Jangan will have ya, tapi will-nya aja taruh depan. Jadi will subject have plus verb 3. Contohnya saya mau tanya sama kamu, will you have done your report in a week? Nah, akankah kamu menyelesaikan laporan itu dalam 1 minggu? Berarti sebelum 1 minggu kalian harus sudah menyelesaikannya. Oke guys, kayak gitu pokoknya akan sudah ya. Oke, itu materi hari ini ya guys, tentang present perfect tense, past perfect tense, dan future perfect tense. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan kalian bisa langsung komen di bawah. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu karena kita akan belajar banyak hal di channel ini, terutama bahasa Inggris. Oke guys, I see you on my next video. Bye.